Halo teman-teman semua, jumpa lagi dengan saya Mari Larasati. Kita masih membahas materi kita tentang matematika. Nah, kali ini kita akan membahas materi tentang pertidaksamaan nilai mutlak. Jika di video sebelumnya kalian sudah tahu ya tentang konsep apa sih nilai mutlak, kemudian kalian juga sudah belajar tentang bagaimana sih cara penyelesaian permasalahan yang berhubungan dengan persamaan nilai mutlak. Nah, kali ini kita akan membahas tentang pertidaksamaan nilai mutlak itu. Pada video kali ini, Ibu akan membahas tentang rumus-rumus pertidaksamaan nilai mutlak terlebih dahulu. Oke, nah bagaimana sih cara menyelesaikan pertidaksamaan nilai mutlak? Oke, kita akan cari tahu bersama. Untuk mencari himpunan penyelesaian pertidaksamaan nilai mutlak, kita biasanya menggunakan sifat-sifat nilai mutlak. Nah, apa saja sih sifat-sifatnya? Kita akan bahas satu persatu. Rumus pertidaksamaan nilai mutlak yang pertama, jika ada mutlak X tandanya kurang dari, maka himpunan penyelesaiannya seperti ini, yaitu X, di mana X itu sendiri itu lebih besar dari minus P, tetapi dia kurang dari P. Oke, nah dengan syarat, di sini ada syaratnya, P-nya ini harus lebih besar dari 0. Kalau P-nya kurang dari 0 bagaimana? Ya berarti tidak memenuhi syarat, dia tidak ada penyelesaiannya. Begitu. Nah, kalau misalnya tandanya kurang dari sama dengan, ya udah tinggal kamu ganti aja pakai tanda kurang dari sama dengan. Jadi nanti mutlak X kurang dari sama dengan P, di mana penyelesaiannya berarti X lebih besar sama dengan minus P, tetapi X kurang dari sama dengan P. Begitu. Itu kalau tandanya kurang dari. Nah, sekarang kalau tandanya lebih dari, berarti penyelesaian seperti apa? Nah, kalau kita punya mutlak X itu lebih besar dari P, maka kita punya himpunan penyelesaiannya, X itu kurang dari minus P, atau X lebih dari P. Jadi harus ada kata-kata atau. Ya, X ini kurang dari minus P, atau X ini lebih dari P. Oh ya, P ini apa sih? P ini itu kalian bisa isi pakai koefisien ya, pakai nilai berapapun ya, tergantung soalnya nanti. Bisa minus 100, minus 1000, 5, 3, terserah. Begitu ya. Jadi tergantung soalnya mintanya apa. Itu P. Jadi kayak koefisiennya begitu. Nah, kemudian di sini sama syaratnya. Kita punya syarat P-nya itu harus lebih dari 0. Begitu ya. Jadi kalau tadi kayak minus gitu nggak boleh berarti ya, karena dia harus lebih dari 0. Dia harus positif. Begitu. Nah, kemudian di sini kalau misalnya tandanya pakai sama dengan, ya sudah tinggal kamu ganti aja. Berarti pakai tanda lebih besar sama dengan. Begitu. Itu dua rumus yang pertama. Oke, selanjutnya kita masih ada rumus berikutnya, yaitu rumus yang ketiga. Rumus yang ketiga, kalau misalnya di sini ada fungsi X ya, mutlak fungsi X kurang dari mutlak dari fungsi G. Nah, himpunan penyelesaiannya bagaimana? Kalau ada soal begitu, jadi ada mutlak, tanda mutlaknya ini ada di kedua ruas, baik ruas kiri maupun ruas kanan. Nah, cara penyelesaiannya kalian tinggal hilangin aja tanda mutlaknya, kemudian kalian kuadratin kedua ruasnya, baik ruas kiri maupun ruas kanannya. Nah, kalau tandanya sama ya, seperti yang tadi, kalau tandanya pakai sama dengan, ya sudah tinggal kalian ganti pakai tanda sama dengan saja. Begitu juga kalau misalnya rumus yang keempat ya, ini rumus yang keempat, kalau misalnya tandanya lebih besar. Jadi ada mutlak dari fungsi X lebih besar dari mutlak fungsi G. Maka himpunan penyelesaiannya, kalian kuadratin juga kedua ruasnya. Nah, tandanya, tapi di sini pakai tanda lebih dari. Nah, kalau tandanya lebih dari sama dengan, ya tinggal kamu ganti saja. Begitu. Nah, itu tadi rumus-rumusnya. Kalau Ibu rangkum, rumusnya jadi seperti ini ya. Jadi kalau ada mutlak X di mana kurang dari A, maka penyelesaiannya berarti X itu harus lebih besar dari minus A, tetapi kurang dari A. Gitu ya. Ingat syaratnya A tadi apa? A itu harus lebih dari 0. Kalau tadi P ya, kalau di sini bukan di A. Jadi terserah kalian mau pakai P boleh, A boleh. Nah, A sama P ini adalah koefisien ya. Nanti kalian tergantung soalnya mintanya koefisien berapa. Kemudian kalau ada mutlak X kurang dari sama dengan A, ya berarti sama kayak yang atasnya ya. X itu
lebih dari sama dengan minus A, tetapi dia kurang dari sama dengan A. Kalau X lebih dari A, berarti penyelesaiannya harus ada kata-kata atau. X kurang dari minus A, atau X lebih dari A. Begitu juga kalau pakai tanda sama dengan. Mutlak X lebih dari sama dengan A, berarti ada kata-kata atau juga. X kurang dari sama dengan minus A, atau X lebih dari sama dengan A. Nah, kemudian kalau ada fungsi ya, di sini ada fungsi X itu kurang dari fungsi GX. Seperti tadi ya, berarti tinggal kalian kuadratkan. Kalau lebih dari, ya berarti kalian kuadratkan juga kedua ruasnya, pakai tanda lebih dari. Begitu. Nah, bagaimana? Sudah mulai memahami ya penyelesaian perjasamaan nilai mutlak? Semoga rumus-rumus ini bisa membantu kalian. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.